Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan salawat beserta salam selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya Nursida Hasbullah senang sekali bisa menyapa mitra GIC pada siang menjelang sore ini, edisi hari Selasa tanggal 16 November 2021 dalam program Mutiara Al-A'la. Insya Allah ada materi yang menarik hari ini, tentunya akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Umi Ais Rusmiati. Beliau Tamhidul Mubaligho. Alhamdulillah, beliau telah hadir di Radio GIC, Jakarta Islamic Center. Saya pun berharap kepada mitra GIC saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik mitra GIC yang di luar Jakarta bisa bergabung di live audio streaming di www.islamicenter.org.id atau di live Facebook Radio GIC. Baik mitra GIC, sebelumnya saya akan menyapa narasumber kita dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat walafiat wajah. Alhamdulillah. Baik mitra GIC, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama hari ini dengan tema anak aset berharga kedua orang tua. Kepada Umi kami persilahkan. Terima kasih Bu Haja Nursida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini kecuali mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta panjang umur, sehingga kita semua bisa bertatap muka dalam acara program Mutiara Al-A'la. Semoga kita semua senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pun berharap semoga mitra GIC dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan tetap semangat. Amin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada salah seorang hamba pilihan kekasih Allah, pendobrak kebatilan, pembawa kebenaran, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga akan mendapatkan syafaatul uzma di akhir yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mitra GIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah mitra GIC apa aset yang terbesar sebagai hamba Allah di dunia dan akhirat? Jawabannya tak lain adalah anak. Anak adalah aset sekaligus amanah
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap anak dan pendidikannya. Anak pun bisa menjadi investasi menguntungkan di dunia dan akhirat. Namun, dia pun bisa menjadi musibah untuk kedua orang tuanya apabila orang tuanya tidak bisa melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Pengasuhan dan pendidikan, kedua hal ini menjadi kewajiban yang sangat mendasar yang tersemat di pundak kedua orang tua. Mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita selaku orang tua untuk tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah dan mereka khawatir atas kesejahteraannya. Oleh sebab itu, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang baru saja kita dengarkan bahwa Allah menganjurkan kepada kita selaku orang tua untuk tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya dan lemah ilmu pengetahuannya. Seperti ilmu agama, akidah, akhlak, dan lain-lain sebagainya. Pendidikan yang baik akan menghantarkan anak menjadi anak yang soleh dan solehah, sebagaimana yang diharapkan oleh kedua orang tua. Dan pendidikan ini harus dilakukan sedini mungkin. Begitu Bu Haja. Maaf Umi, boleh nanya? Silakan Bu Haja. Apakah benar anak yang soleh menjadi aset bagi kedua orang tua di dunia dan akhirat? Betul sekali ya, Mitra JS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bisa menjadi aset yang terbesar di dunia dan akhirat. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun shalihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, yang pertama adalah sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya. Au waladun shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Hadis riwayat Muslim. Mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya akan menjadi jaminan atau tidak terputusnya amal pahala untuk kedua orang tua. Tentu saja orang tua akan mengharapkan investasi jangka panjang akhirat seperti ini. Dan sudah jelas, untuk investasi di dunia, anak yang soleh akan selalu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tidak akan pernah menyakiti dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu Bu Haja. Umi mau nanya satu lagi, boleh? Ya silakan Bu Haja. Bagaimana cara orang tua dalam menyiapkan anak sebagai aset dunia dan akhirat? Bagus sekali pertanyaannya Bu Haja, terima kasih.
Baik mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara untuk orang tua dalam menyiapkan anak menjadi aset terbesar di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah orang tua sudah bisa mendidik anak dimulai dari masih dalam kandungan. Orang tua sudah bisa mendidik buah hatinya dalam kandungan seperti memberikan sentuhan kasih sayang, mengajaknya mengobrol, dan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Simulasi ini semua akan dapat dirasakan oleh janin seiring dengan pertumbuhan otaknya. Yang kedua adalah menanamkan dasar-dasar agama. Tanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini, karena ini akan menjadi pondasi bagi kesuksesan hidup anak selaku hamba Allah. Kokohkan akidahnya, sehingga anak akan meniti di jalan yang lurus dengan selamat. Sebagaimana nasihat Luqman kepada putranya. Beliau adalah satu-satunya manusia yang bukan nabi, bukan pula rasul, tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran karena hidupnya penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Mitra JS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwa orang tua berperan penting dalam mengarahkan dan menanamkan ketauhidan kepada anak. Kemudian, ajarkan anak cara beribadah yang baik, seperti ibadah sholat, sehingga anak akan terbiasa untuk melakukannya ketika ia masuk ke usia wajib sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka menolak mengerjakannya ketika berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Mitra JSC rahimakumullah. Selanjutnya, tanamkan akhlak yang baik atau husnul huluk sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar anak tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berakhlak baik, yang berakhlak karimah, yaitu berakhlakul karimah. Mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga, cara orang tua untuk mempersiapkan anak menjadi aset di dunia dan akhirat adalah membiasakan anak melakukan perbuatan yang bermanfaat. Seperti halnya kertas kosong, anak perlu diarahkan oleh orang tua untuk diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, baik dalam hal ibadah, dalam hal belajar, ataupun dalam hal bermain. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'ribanhu lisanahu fa abahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan adalah suci atau fitrah, maka adalah tergantung kedua orang tuanya sehingga ia menjadi Majusi atau Nasrani. Mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
anak adalah amanah yang dititipkan kepada kita selaku hamba Allah, kepada orang tua untuk dijaga. Kita sebagai orang tua harus menjaga dan mendidiknya ke jalan yang baik. Tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya pada kebatilan. Mitra JS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran anak akan menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Untuk itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan usaha kita atau ikhtiar kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami, yaitu penyejuk mata bagi kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mitra JS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah dari sekarang kita persiapkan diri kita untuk mendidik putra-putri kita, sehingga anak-anak kita tidak hanya menjadi aset kita di hari tua, tetapi menjadi aset dan tabungan kita di kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, ketahuilah bahwa metode untuk melatih anak merupakan hal yang paling penting, bahkan lebih dari itu. Anak adalah amanah yang dibebankan kepada orang tuanya. Hatinya yang suci merupakan mutiara yang paling berharga. Jika ia dibiasakan melakukan kebaikan, lalu diajarkan kepadanya tentang ilmu, maka ia akan tumbuh sesuai dengan ajaran itu. Ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Umi atas materi yang telah diberikan. Terima kasih kepada mitra GIC yang sudah bergabung dan selalu setia di program Mutiara Al-A'la. Jangan lupa di like, komen, dan share program ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kini saya Nursida Hasbullah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.